Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian masih sehat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dalam keadaan pandemi sekarang ini ya, sudah setahun lebih kita tidak bertatap muka. Ya, untuk saat ini kita masih melaksanakan daring ya, demi untuk masa depan kalian. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa kalau kemana-mana selalu menggunakan protokol kesehatan. Anak-anakku, selamat, kalian sudah naik di kelas 12. Ya, Ibu harapkan nanti di kelas 12 kalian lebih meningkatkan belajar kalian. Tentunya kalian bisa walaupun mengerjakan sesuatu dari rumah. Anak-anakku di kelas 12 masih sama seperti tahun kemarin ya, waktu kalian duduk di bangku kelas 11. Untuk KKM matematika adalah 75. Jadi kalau bisa kalian mendapatkan nilai di atas 75. Jika kalian mendapatkan nilai di bawah 75, maka kalian harus melaksanakan remedi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya anak-anak ya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya ya, kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Jadi diharapkan setelah pertemuan kali ini kalian nanti bisa mengevaluasi kajian statistik ya, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan statistika. Anak-anak, di sini Bu Ani akan menjelaskan tentang statistika. Jadi yang kalian persiapkan adalah kertas ya atau buku catatan, juga beserta alat tulisnya yaitu pensil atau ballpointnya. Baik anak-anak ya. Statistika di sini yang akan kita pelajari itu adalah tentang konsep dasar statistika terlebih dahulu, di mana konsep dasar statistika itu meliputi adalah tabel distribusi frekuensi tunggal, kemudian tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya, kemudian ada histogram. Setelah itu kita akan mempelajari lagi tentang ukuran pemusatan data, di mana pemusatan data itu meliputi menentukan nilai mean, ya, menentukan nilai median, menentukan nilai modus. Ya, mungkin waktu SMP ini kalian sudah pernah mendapatkan ya, bagaimana cara menghitung mean, bagaimana cara menghitung median, ya, bagaimana cara menghitung modus. Waktu di SMP mungkin datanya masih data tunggal. Jadi nanti kalian di kelas 12 ini ya, datanya itu datanya berkelompok. Kemudian kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil ya, kemudian simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jadi ini nanti beberapa materi yang akan kita pelajari ya, pernah didapatkan di SMP dulu, tapi di sini nanti akan dikembangkan lagi. Di dalam statistika ya, kita akan mengenal beberapa istilah. Istilah yang pertama yaitu populasi. Ya, populasi adalah kumpulan dari semua objek atau benda yang akan diteliti. Kemudian istilahnya lagi ada istilah sampel. Ya, sampel itu adalah subkumpulan objek atau benda yang merupakan bagian dari populasi. Kemudian ada istilah data. Ya. Data itu adalah keterangan mengenai suatu hal yang biasa atau yang bisa berbentuk kategori atau bilangan. Ya. Jadi istilahnya data itu adalah suatu keterangan ya, mengenai sesuatu hal. Baik ya, tadi sudah mengenal beberapa istilah di dalam statistik. Ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel, ada yang namanya data. Nah, syarat data dikatakan baik ya, itu ada 4. Yang pertama adalah data harus relevan. Apa itu data harus relevan? Ya, yaitu data harus sesuai dengan penelitian. Jadi data itu benar-benar
sesuai dengan apa yang kita teliti. Kemudian yang kedua yaitu data harus objektif, ya. Di mana data dikatakan harus objektif, yaitu data harus apa adanya, tidak ada rekayasa, ya. Yang ketiga yaitu data harus representatif, ya, yaitu data harus dapat mewakili seluruh objek pengamatan, ya. Jadi data itu bisa walaupun hanya sebagian saja, ya, tidak semuanya harus diteliti, ya, itu sudah mewakili dari semuanya. Itu dikatakan adalah data representatif, ya. Kemudian yang terakhir yaitu data harus up to date, ya. Kenapa dikatakan data harus up to date? Ya. Data itu harus yang terkini atau yang terbaru, ya. Tidak boleh data itu sudah lama kita gunakan, maka tidak akan relevan datanya sehingga yang kita teliti nanti tidak sesuai hasilnya, ya. Jadi paham ya anak-anak, ya, bagaimana cara mencari data yang baik, ya. Baik, ya. Tadi sudah tahu, ya, sudah mengetahui data yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang adalah cara mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan datanya itu ada 3 macam. Ya, yang pertama yaitu penelitian lapangan atau pengamatan langsung, ya. Jadi kita langsung terjun ke objek atau kepada subjek yang kita akan teliti, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara wawancara atau interview. Ya, kita langsung bertanya pada objek yang akan kita teliti. Ya, yang ketiga yaitu dengan cara angket. Ya, angket itu adalah selebaran yang berisi pertanyaan. Ya, kemudian kita minta untuk respondennya untuk mengisi. Ya, kalau sudah maka kita akan punya data. Nah, ya, anak-anak, tadi sudah dijelaskan bagaimana data yang baik, bagaimana cara mengumpulkan data, ya. Silahkan dicatat di buku catatan matematika kalian. Kemudian kalau sudah, Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu mengumpulkan data siswa di sekitar rumah kalian, ya, yang sekolah SMK, ya. Kemudian dibedakan menjadi siswa yang SMK negeri, ya, kemudian dan siswa yang SMK swasta, ya. Jadi kalian mencari data warga di sekitar kalian, ya. Kemudian anaknya atau yang teman kalian itu adalah siswa yang sekolah di SMK, ya, baik SMK negeri maupun SMK swasta. Tapi dibedakan, ya, mana yang SMK negeri, mana yang SMK swasta. Demikian anak-anak sedikit penjelasan dari Bu Ani, ya. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya. Tetap di rumah saja, ya. Tetap jaga kesehatan kalian, ya. Jangan lupa prokes kalau mau kemana-mana, ya. Karena dalam keadaan pandemi sekarang ini tidak seperti yang kemarin-kemarin, ya anak-anak, ya. Jadi kalian harus benar-benar menjaga diri kalian masing-masing, ya. Jangan sampai kalian abai, ya, sehingga keluarga kalian yang merasakan imbasnya. Baik anak-anak, saya akhiri, ya. Sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.